Poin penting yang saya tangkap dari kepemimpinan Pak Andra Soni, yang pertama adalah tertuang langsung dalam visinya, tidak korupsi. Itu yang membuat saya punya harapan besar di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Karena persoalan yang selama ini melilit Banten adalah korupsi. Tidak mungkin juga membanding-bandingkan antar kepala daerah di masing-masing provinsi. Pertama, kondisinya di masing-masing provinsi berbeda-beda, ya kan? Di Banten kita tahu seperti ini, begitu. Di provinsi Jawa Barat tentu beda juga, ya kan? Beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi dengan DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini edisi khusus membahas 100 hari kinerja Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Kami sudah mengundang aktivis anti korupsi, beliau koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Saprol. Alhamdulillah, turun mampir ke Bagus Podcast. Saya juga yang terima kasih karena diundang kembali. Iya. Kangen. Ya, sama. Kalau bicara evaluasi, rasanya nggak afdol kalau nggak diawali dari Kang Uday. Ya enggak lah. Karena kita sambung-sambungkan, Bang. Ya, boleh. Pak Andra dan Mbak Dimyati dengan slogan Banten anti korupsi. Ya. Begitu Saprol di narasi, wah ini harus Bang Uday dulu nih. Ya, terima kasih kepercayaannya. Karena sudah heboh duluan nih kinerja 100 hari gubernur dari survei indikator politik Indonesia. Heboh, rame, KP3 rame, pemberitaan rame. Ketika survei dikeluarkan, di launching, meskipun surveinya bulan Mei kan. Awal Juni heboh karena bagi sebagian orang Kang Uday, survei indikator politik Indonesia dianggapnya bagi rapot awal untuk para gubernur di Pulau Jawa. Ya. Hasilnya tentu tidak menggembirakan karena Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten peringkatnya di Pulau Jawa terendah tingkat kepuasan publiknya. Kalau kemudian sebagian aktivis menilai bahwa ini rapot merah buat Andra Dimyati, gimana catatan Abang melihat survei ini? Ya, saya tentu saja menghormati hasil survei yang secara ilmiah dilakukan oleh teman-teman di indikator politik. Tetapi untuk mengukur keberhasilan satu kepemimpinan yang hanya diukur dalam waktu yang sesingkat itu, mungkin kalau dihitung secara real, Bang Andra Soni itu baru ngantor secara resmi belum 100 hari. Per 1 Maret kalau tidak salah, 1 Ramadan. Karena sebelumnya beliau harus mengikuti retreat itu. Jadi kalau mengukur kepuasan publik untuk kepemimpinan yang begitu banyak persoalannya di sebuah daerah provinsi, saya kira itu tidak fair juga. Tetapi tetap saja di situ ada catatan-catatannya kan, yang siapapun pemimpinnya, bagi mereka yang dianggap atau dinilai oleh publik memiliki nilai yang positif tinggi, juga jangan jumawa, ya kan? Bagi mereka yang diberikan angka kecil 50,5 begitu, itu juga jangan dijadikan sesuatu yang membuat terpuruk. Justru harus lebih semangat. Poin penting yang saya tangkap dari kepemimpinan Pak Andra Soni, yang pertama adalah tertuang langsung dalam visinya, tidak korupsi. Itu yang membuat saya punya harapan besar di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Karena persoalan yang selama ini melilit Banten adalah korupsi. Banyak orang yang mencibir, eta bae ini yang diomongin. Tapi percaya atau tidak, yakinlah kalau korupsi itu bisa kita tekan,
Kalau hilang tidak mungkin. Sampai dengan yaumil akhir pun pasti saya yakin akan selalu ada yang namanya tindak pidana korupsi. Tapi kita bisa minimalisir setidak-tidaknya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah itu dengan penindakan, ketika ada bukti-bukti, apakah hasil audit BPK, apakah hasil investigasi dari kelompok masyarakat yang menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka wajib hukumnya bagi aparat penegak hukum menindak. Agar apa? Melahirkan rasa keadilan dan tentu saja menegakkan hukum, ya kan, memunculkan atau melahirkan kebenaran, tidak atau menepis fitnah. Yang kedua, ada upaya lain adalah dengan cara preventif. Maka ini yang saya kira harus menjadi fokus perhatian Pak Andra ke depan. Karena kalau beliau punya niatan baik untuk bagaimana agar APBD Banten ini tidak terlalu banyak kebocorannya, maka upaya preventif yang harus diperkuat. Contoh, di internal birokrasi ada yang namanya inspektorat. Mereka sesama ASN di lingkungannya. Nah, fungsinya adalah lebih kepada APIP-nya yang dikedepankan. Pengawasan internalnya. Iya, gitu loh. Ingatkan, kalau mereka yang salahnya sudah tahun kemarin salah, sekarang salah, terus-terusan, ya itu sih sudah harus ditindak gitu ya. Nggak ada toleransi nggak lagi. ada toleransi. Tapi kalau misalnya kita sudah ingatkan, ini nggak boleh. Jangan-jangan justru dari inspektoratnya sendiri yang belum secara maksimal memfungsikan diri terkait dengan APIP-nya. Pembinaan dari mereka. Kayak kemarin misalnya, kasus temuan adanya sejumlah kepala sekolah di SLTA di Banten yang konon ada potensi tindak pidana atau penyalahgunaan. Jangan-jangan ada hal yang salah dari aspek upaya kita agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang itu. Gitu kan. Ini juga saya kira catatan penting bagi inspektorat ke depan, fungsikan lebih utama soal APIP. Toh mereka bukan APH, mereka sesama ASN, gitu. Saling menguatkan, gitu. Jangankan di situ, di APH sendiri baik itu di kepolisian, di kejaksaan ada fungsi untuk melakukan upaya preventif, menjaga, mengantisipasi. Karena kalau mengantisipasi itu lebih murah, lebih murah dan lebih mudah ketimbang menindak. Konsekuensinya banyak, gitu. Belum tentu juga orang yang sudah dipenjarakan kemudian selesai persoalan. Seperti halnya yang selama ini saya lakukan. Betul, dalam kondisi tertentu itu menjadi penting begitu. Tetapi saya sendiri berpikir, kayaknya kita harus sama-sama nih masyarakat sipil untuk mengawal cita-cita mulia dari seorang Andra Soni yang dalam visinya langsung eksplisit diungkapkan. Selain Banten maju, mandiri atau apa, juga di situ ada kata tidak korupsi. Itu. Berarti kalau mau kita garis bawahi soal survei indikator ini, apa ini harus dijadikan alarm oleh Pak Andra atau ya resiko, karena ini kayak semacam panggungnya Gubernur Jawa Barat nih. Ya, kita memang tidak mungkin juga membanding-bandingkan antar kepala daerah di masing-masing provinsi. Pertama, kondisinya di masing-masing provinsi berbeda-beda, ya kan? Di Banten kita tahu seperti ini, begitu. Di provinsi Jawa Barat tentu beda juga, ya kan? Beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi dengan DKI Jakarta. Meskipun ternyata publik menilai tetap KDM yang paling bagus. Sudahlah, moal kaudag kalau kita mau bikin konten ngikuti KDM. Jangan ikut-ikutan berbuat untuk konten-kontenan. Konyol kita kalau melakukan itu, gitu. Bahwa publik harus tahu, merasa perlu, publik harus tahu nih apa yang saya lakukan. It's okay gitu. Media sosial yang ada sekarang silahkan gitu. Tetapi jangan lupa justru sekarang dengan kondisi Banten yang APBD-nya minus 1,2 triliun,
Ini yang harus jadi fokus perhatian bagi gubernur dan mengkonsolidasikan birokrat. Bagaimana seorang Androsoni ini menjadi konduktor. Kita ibaratkan Pemprov ini adalah orkestra. Maka dinas air mata maupun dinas mata air di masing-masing punya peran. Oke, yang namanya kecrek sekali saja gitu bunyinya, tapi dia ada ruang untuk diberikan kesempatan untuk bunyi. Begitu juga jenis lainnya. Padahal yang berperan untuk gedebrang-gedebrang kan ada bass, ada drum. Itu yang mestinya dominan. Tapi karena orkestra itu dipimpin oleh seorang konduktor, maka akan menjadi harmoni. Itu yang saya inginkan. Diawalinya dari mana? Dari sistem yang kita perbaiki. Kenapa sistem yang harus didahulukan? Karena menghilangkan dikotomi antara dinas mata air dengan dinas air mata. Sungguh pun saya di dinas mata air, Saprol di dinas air mata, saya juga pasea dengan Saprol secara personal, tapi karena sistem mengharuskan kita bekerja sama, bahwa yang dilakukan oleh Saprol harus ditindaklanjuti oleh dinas saya, maka mau nggak mau saya harus melaksanakan itu. Menindaklanjuti apakah itu berbentuk data, ya kan, yang harus ditindaklanjuti oleh dinas saya, gitu, yang dinas mata air ini, ya hewa-hewa kalau tapi tidak mengganggu kebijakan atau kepentingan Pak Gub yang tertuang dalam visi, misi, dan programnya. Harus profesional. Harus profesional. Gitu. Berarti yang kita garis bawahi ojo dibanding-bandingkan ya. Ojo dibanding-bandingkan. Tidak elok dibanding-bandingkan. Tidak elok. Tidak elok. Wah, ini kayaknya udah ngobrol dengan Bang Uda ini. Pak Androsoni juga belum. Saya belum ngobrol dengan Pak Androsoni. Belum. Udah lama. Memang pernah, tapi belum. Sudah lama. Sudah lama ketemu langsung. Sudah lama. Terakhir saya ketemu dengan teman-teman pegiat kemanusiaan itu di Lulu. Bang Lulu FB. Gitu. Dan tetapi begini, Kang Sapo. Yang menarik dari kebijakan atau langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Gub adalah dengan memberikan hadiah buat rakyat Banten dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, dan konon diperpanjang kesempatannya. Tinggal disambut saja oleh Bapenda dengan bagaimana agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang lalu. Antrian yang luar biasa, terutama di Tangerang Raya. Gitu kan, orang seharian numpuk di samsat-samsat gitu. Sekarang udah canggih, ada teknologi yang bisa kita siasati agar orang datang ke sana sudah terukur waktunya. Oh iya, saya jam 10 datang ke situ karena sudah daftar secara online misalnya. Gitu. Jadi untuk menerjemahkan kebijakan tadi harus sigap dari para kepala UPD masing-masing begitu, agar secara operasional tujuan tadi bisa terlaksana dengan baik gitu. Tapi tadi karena disinggung soal pemutihan pajak atau relaksasi pajak kendaraan bermotor, obrolan di warung kopi ketika ngebahas soal hasil survei ini agak terkejut. Mestinya Pak Andra mendapatkan efek sama seperti yang didapatkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan program ini, tapi hasilnya malah di posisi terakhir di Pulau Jawa. Apakah kemudian terutama dari dugaan Saprol, dari dugaan lawan politik misalnya, seolah-olah hasil survei indikator ini menunjukkan ada perbedaan kelas kualitas kepemimpinan di daerah di Pulau Jawa. Seolah-olah Jawa Barat itu kualitas pemimpinnya grade A, yang lain grade B termasuk Banten. Gimana tuh Bang? Nggak bisa kita menyebutkan ini grade A, grade B, karena itu harus diakui bahwa pengalaman itu menjadi salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, gitu ya. Experience seseorang untuk menjadi leader itu memang tidak lepas, akan mempengaruhi gaya kepemimpinannya, caranya. Bang Andra kan dari legislator 3 periode ya, terakhir menjadi ketua DPRD, sementara di eksekutif baru kali ini punya pengalaman, ya kan? Ya belum punya pengalaman berarti kan baru menjadi gubernur. Tetapi ketika kita coba
banding-bandingkan tadi, meskipun saya nggak mau sebetulnya banding-bandingkan, kan beda-beda latar belakang dan pengalaman seseorang. Lagi-lagi saya ingin lebih fokus kepada persoalan yang ada di Banten. Bayangkan belasan juta rakyat Banten, ini pertaruhannya ada di kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan. Tapi semangat untuk mengelawan korupsi ini menjadi modal utama bagi saya yang ingin turut mengawal beliau. Saya punya komitmen dalam diri saya, sepanjang tujuannya adalah untuk itu, maka saya akan satu barisan dengan beliau. Tapi kalau melenceng, ya berarti berlawanan dengan saya. Gitu. Karena cita-cita saya yang selama ini saya inginkan adalah itu, bagaimana kita melawan korupsi secara berjamaah. Gitu. Karena itu adalah jihad yang besar juga. Gitu. Matang ini. Iya. Sebelum Sapro geser tidak lagi membahas soal survei indikator politik, kami juga jadi bahan ceng-cengan dengan teman-teman yang jurnalis di Jawa Barat. Wah, Gubernur Sapro terendah di Pulau Jawa. Artinya ternyata netizen itu masih sampai hari ini tuh Bang, membuat penilaian terhadap kualitas masing-masing gubernur di Pulau Jawa gara-gara survei indikator ini. Namanya netizen di media sosial, kita nggak bisa dicegah. Maha benar netizen. Tapi maksud Sapro, kalau kemudian dikaitkan kan sebelum survei ini di launching dan rame, sesungguhnya Pemprov Banten di zamannya Pak Andra Soni, Pak Dimyati 100 hari kerja ini justru mendapatkan raport baik ketika opini WTP dari BPK, meskipun di beberapa hal masih banyak catatan. Kecewa nggak Abang dengan catatan-catatan BPK yang masih ada sejumlah dugaan kasus korupsi? Tentu saja kecewa, tapi ini timingnya tidak tepat. Kalau kita bebankan ini kepada kesalahannya, misalnya disebut kepada kesalahan kepemimpinan Bang Andra, itu juga tidak fair. Ibarat ngawin nureuneuh, itu kan hasil yang dikaji tahun 2024 kan? Iya. Dia kan belum jadi gubernur gitu loh. Betul. Di masa PJ gitu kan. Jadi nggak fair juga kalau itu dibebankan kesalahannya kepada Pak Andra. Kalau tahun depan masih terjadi seperti itu, saya pasti sentil keras Pak Andra. Gitu. Kenapa masih terjadi seperti itu? Gitu kan? Jadi ini adalah catatan khusus nih dari hasil audit BPK yang terjadi pada APBD 2024, itu mesti menjadi catatan khusus bagi seorang pemimpin untuk menentukan si A masih layak tidak jadi kepala dinas tertentu, si B jadi kabid, jadi sekdis, jadi kasubag dan seterusnya. Ini bagian dari evaluasi gitu. Orang ini ternyata mumpuninya di bidang apa? Iya, tempatkan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas. Jangan lupa. Toh teman-teman di BKD sesungguhnya saya yakin punya catatan siapa, di mana dan bagaimana selama ini. Disandingkan dengan hasil audit BPK tadi. Misalnya ini ada potensi masalah nih. Kan Pak Gub tinggal ngomong aja. Lo mau berurusan dengan Gedung Merah Putih atau mau dengan Gedung Bundar? Iya. Kan sederhana sebetulnya gitu. Untuk nginjek jempol kaki mereka yang punya potensi ngaco gitu kan. Gitu. Sederhana saja menurut saya gitu. Tincak jempol sukuna itu kan. Lo macam-macam, lo urusannya sama Gedung Merah Putih atau Gedung Bundar. Iya, tapi kan? Menarik nih Bang, ngomongin soal tidak fair tadi. Sejumlah pengamat bilang fair-fair aja katanya Bang. Karena Bang Andra sebelum jadi gubernur, periode sebelumnya adalah ketua DPRD Banten. Artinya turut bertanggung jawab ketika di opini BPK masih ada temuan meskipun dapat WTP. Gimana dengan sudut pandang para pengamat yang demikian? Tentu di pemerintah daerah, eksekutif dengan legislatif itu bersinergi. Artinya satu bagian yang sulit dipisahkan karena mereka juga punya fungsi budgeting di situ, penganggaran dan pengawasannya. Tapi kalau dibandingkan antara ketua dewan yang mengetuai waktu itu 80 orang, sekarang bahkan 100 orang.
di Banten dengan gubernur, dengan kepala daerah itu tidak apple to apple posisinya. Menurut saya ya, eksekutif beda fungsinya, dia ya menjadi pelaksana. Legislatif, meskipun kita juga sering dengar gitu. Gitu. Kok legislatif juga ngerjain rasa eksekutif. Iya, rasa eksekutif gitu. Itu problem tersendiri gitu ya di legislatif kita. Tetapi kalau kita coba bandingkan di situ, itu tidak apple to apple. Saya bukan berarti ingin menunjukkan bahwa Andra ini baik-baik saja, tidak. Saya beberapa kali sudah menyampaikan saran kepada Pak Gub. Di tengah kondisi APBD kita yang minus 1,2 triliun. Ini kan harus dicari solusinya. Gitu. Karena kebutuhan rakyat Banten itu masih banyak. Dari mulai infrastruktur jalan yang terutama terjadi di beberapa kabupaten kota di wilayah selatan. Kemudian pelayanan kesehatan. Ya alhamdulillah kemarin mimpi saya sejak beliau jadi ketua DPRD untuk agar ada rumah singgah di dekat rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah di-launching. Jadi gedung kantor penghubung di Jakarta itu kan sudah difungsikan untuk melayani dulur-dulur kita, pasien dari wilayah Banten yang harus nginap di sekitaran rumah sakit di Jakarta karena harus ada tindakan khusus misalnya di rumah sakit tertentu yang tidak bisa di-cover di wilayah Banten. Ini bagi saya sudah alhamdulillah sudah lega saya gitu. Karena kita tahu sendiri di Banten ini kalau ada satu keluarga sakit, satu orang sakit yang nganterin itu 2 losbak. Betul. Ya kan 2 losbak yang nganterin. Nah, jangan sampai mereka terkatung-katung di lorong di mana gitu. Nah, terus aspek lain yang tentu saja yang menjadi PR buat Pak Andra di situasi yang sekarang agak ribet nih. Puluhan atau setidaknya belasan kepala OPD PLT. Ini juga jadi penghambat. Percepatan pembangunan tidak akan pernah selesai manakala Saprol hanya jadi PLT. Mual tenang gak WG moal. Dia tidak punya ini buah PLT gitu kan. Maka sementara Sekda pun sekarang posisinya dalam on proses gitu ya. Terserah Pak Gub, kita kasih keleluasaan. Siapapun nggak boleh sebetulnya, nggak elok membangun opini. Sebab ini bukan jabatan politik. Biarkan Pak Gubernur dengan kapasitas beliau yang punya privilege, punya keleluasaan untuk menentukan siapa yang pas, yang bisa mengamankan visi misi beliau yang tertuang di dalam naskah visi misi beliau. Mana di antara 5 figur itu yang paling kecil resikonya untuk terpenuhinya keinginan beliau agar tidak korupsi tadi, gitu. Beliau yang diberi keleluasaan, jangan kita giring opini. Oh si Anu aja, si ini aja, si Anu mah begini, nggak perlu. Karena sesungguhnya ya tidak ada manusia yang sempurna, tapi beliau saya yakin dengan berbagai pertimbangannya yang matang akan mengambil orang yang bisa mengamankan kebijakannya 5 tahun ke depan. Karena dia akan jadi orang nomor 1 di lingkungan ASN di Provinsi Banten, ya kan? Dan dia yang secara langsung menjadi konduktor tadi. Ya kan? Pak Gub punya kebijakan amankan oleh para OPD-nya yang dikomandani oleh Sekda. Gitu. Gak usah kita beropini, kita tunggu, kita hormati, jangan bikin opini ABCD. Lebih baik kita tunggu itu agar cepat nih kepala OPD juga definitifkan gitu ya. Entah itu yang jadi PLT definitif atau justru dia kembali ke definitif sebelumnya dan seterusnya. Karena lagi-lagi hanya 4 syarat. Dia yang ditempatkan di suatu tempat itu punya kapasitas, kapabilitas, integritas, dan kompetensi. Itu, kalau itu dikunci, saya yakin birokrasi di Banten akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai target-target tadi, sembari kita membenahi upaya lain untuk terpenuhinya keterbatasan anggaran.
Yang minus 1,2 T tadi. Oke. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Gub. Banyak hal kok yang bisa kita kapitalisasi. Tidak sekedar mengandalkan APBD. Hal-hal baik kita aminkan, Bang. Amin. Kita tinggalkan survei-survei tadi. Iya. Kita sudah masuk ke soal reformasi birokrasi ini. Siap. Kalau catatan kami para jurnalis di Banten, memang reformasi birokrasi di internal Pemprov Banten belum selesai. Belum. Zaman Pak WH Pak Andika masih banyak eselon 2 kepala dinas yang dijabat PLT kosong. Berlanjut ke PJ Gubernur, Pak Al-Mukhtabar, terakhir pada Menta. Pak Andra dan Pak Dimyati 100 hari kerja juga rasanya masih perlu waktu tambahan. Optimis nggak, Bang? Karena konon kabarnya yang kami terima untuk pendefinitifan di PLT kepala dinas nunggu dari Panglima ASN-nya dulu nih. Ketika sekdanya sudah definitif, baru itu bisa diselesaikan. Karena orang menunggu gebrakan kepala daerah baru, sesungguhnya cukup nggak dalam 1 tahun Bang Andra bisa menyelesaikan dan semua bisa tidak ada lagi jabatan PLT karena rangkap jabatan ujung-ujungnya. Ya, saya kira cukup waktu. Ada kurang lebih efektif 6 bulan lagi ke depan untuk menghabiskan tahun 2025, ya kan? Iya. Untuk mendefinitifkan para kepala OPD atau di bawahnya jajarannya ada kan juga sekdis juga ada yang atau sekban yang PLT, kemudian bidang-bidang subag umpeng, ada sejumlah yang bahkan kosong. Iya. Tidak ada orangnya. Percaya atau tidak? Iya. Kosong. Tidak ada PLT-nya pun. Berarti silpa APBD-nya mestinya besar ini. Iya. Karena nggak terserap gajinya. Itu terjadi di salah satu dinas. Di lingkungan dinas. Ada subag umum kosong. PLT-nya pun tidak ada. Iya. Gitu. Sejak zaman Pak Al-Mukhtabar. Saya kira ini harus jadi catatan penting buat Pak Andra dalam mengambil kebijakan. Tentu setelah panglimanya ASN definitif, maka tidak perlu lama. Saya kira maksimal 1 bulan pun bisa kok untuk mendefinitifkan si A di mana agar percepatan pembangunan ini bisa berjalan. Cocok. Gitu. Apalagi ngapain yang ditunggu-tunggu menempatkan orang digantung? Ya. Iya kan? Selama ini kan banyak kan orang digantung. Sejak zaman Wahidin Halim, Al-Mukhtabar PJ, kemudian pada Menta yang cuma sekian puluh hari kepemimpinannya. Itu bagi saya justru akan menghambat proses upaya percepatan pembangunan. Karena akan ada kendala psikologis. Iya. Cuma PLT doang. Tapi kalau dia definitif di situ, clear sejak itu. Gitu loh. Apalagi kan yang namanya ASN sesungguhnya mereka pengabdi, abdi rakyat. Betul. Ya, kebijakan gubernur itu yang harus dilaksanakan. Samina wa ta'na gitu kan. Yang penting dia bekerja dengan baik sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pimpinan. Oke. Gitu. Tapi kalau digantung seperti sekarang ini, puluhan posisi PLT itu sangat menghambat proses pelaksanaan pembangunan di Banten. Di semua dinas itu. Oke, artinya perlu akselerasi ya? Perlu akselerasi. Dan saya kira waktu yang dipertanyakan tadi, apakah cukup 1 tahun? Cukup. Sebulan pun setelah sekda definitif, langsung ambil langkah dalam 1 bulan bisa. Itu lebih baik. Itu akan lebih baik dan saya yakinkan itu akan mempercepat proses pembangunan. Apa alasannya juga untuk ditunda-tunda? Betul. Buat apa gitu kan? Iya. Gitu loh. Sekarang sudah begitu modern, informasi bisa kita dapat dari berbagai sumber, yang tentu saja sumbernya yang akurat, siapa, di mana, ngapain aja selama ini, percayakan untuk dinas ini, untuk badan ini, untuk lembaga ini, agar orang tidak separuh setengah hati. Iya. Saya perhatikan setengah hati. Jujur teman-teman, di masing-masing OPD dengan posisi teman-teman sebagai PLT. Kan karena ragoknya. Iya. Gitu. Kalau semangatnya akselerasi, mudah-mudahan 4 Oktober
pas HUT Banten ke-25 ini sudah tidak ada lagi jabatan yang kosong. Mudah-mudahan, saya berharap begitu. Meskipun karena ini babnya evaluasi, Bang Uday, harus disoroti juga soal manajemen pengisian pejabat di kita nih di OPN. Karena kan tiap tahun juga banyak kepala dinas, kabag-kabag, kabit-kabit juga yang pensiun. Persis. Artinya biar ini nggak kayak gagap gitu Pemprov Banten, tiap tahun ada yang pensiun, bingung, PLT lama lagi. Nah inilah yang berkali-kali sejak dulu saya sering kritisi kepada sejak zaman Pak Wahidin Halim, Pak Al-Mukhtabar. Terutama itulah kalau pada Menta karena waktunya singkat gitu ya, dan beliau menjelang besoknya beliau selesai menjadi PLT, hari ini melantik gitu. Gitu. Nah, terutama kepada Pak Wahidin Halim, kepada Pak Al-Mukhtabar waktu itu, saya sudah sampaikan apa alasannya orang digantung untuk menjadi PLT. Ya kan, sering saya teriak begitu, karena tadi secara psikologis akan terganjal, gitu. Kinerjanya tidak akan maksimal, orang kagok, tidak punya keleluasaan, gitu. Jadi tidak ada alasan saya kira bagi Pak Andra untuk memolor-molorkan jabatan-jabatan tertentu ini, karena harus diingat proses regenerasi dari birokrasi itu justru akan terhambat. Bayangkan orang di zaman meletek provinsi ini jadi provinsi ya 4 Oktober 2000 sampai sekarang spesialis tetap gitu, meskipun dia pangkatnya ataupun golongannya sudah layak untuk menempati posisi tertentu ya, atau di meletek sampai meletuk jadi staf di Samsat aja. Iya kan? Iya. Kenapa sih? Pernah saya ngobrol dengan Pak Andra waktu sebelum beliau dilantik, gitu. Tapi setelah terpilih, saya aneh kenapa orang ini pada ngejar ke Samsat semua gitu. Banyak artinya banyak yang pengen ke Samsat gitu. Ada apa? Nah ini juga harus kita evaluasi begitu kan. Kalau misalnya untuk memberikan rasa adil bagi para ASN yang menjelang pensiun, staf melulu, coba sih kasih kesempatan kerja jadi staf di Samsat. Berikan dia menjelang pensiun itu ada UP gitu, ya kan? Ya nggak tahu sekarang sudah diterapkan atau tidak pilihan-pilihan itu. Lu mau UP atau mau tukin? Selain gaji, jangan tiga-tiganya. Gitu sekarang. Jadi rasa keadilan itu bisa terpenuhi terhadap teman-teman ASN yang ada di dinas air mata tadi, gitu. Rolling kenapa? Biar ada penyegaran. Toh di Samsat juga nggak ada tuh yang harus bekerja keras seperti apa, enggak, gitu. Ya kan? Itulah rasa keadilan. Kalau itu diberlakukan oleh Pak Andra, sekalian memperbaiki penyegaran di lingkungan birokrasi kita, kemudian tadi reformasi birokrasi itu bisa berjalan, regenerasi bisa berjalan. Jangan sampai orang sudah dibebani oleh tugas utamanya sebagai Kadis A, harus menjabat juga sebagai Kadis B, sebagai PLT, ngurusin dinas yang dia definitifnya aja belum tentu maksimal. Ini dikasih beban lagi untuk ngurusin dinas atau badan OPD lain. Kan kasihan gitu loh. Lebih baik tadi definitifkan, berikan kesempatan kepada mereka yang atas penilaian tadi. Kan sekarang banyak metode yang bisa dilakukan untuk mencari orang berdasarkan apa gitu. Udah sekolah jojong, saya mau udah memenuhi ini, kata seseorang. Tapi karena saya mah ini, ya jadinya begini aja. Tidak melakukan manuver-manuver. Jadi saya kira Pak Andra juga punya kepekaan soal itu, dan tentu saja orang banyak yang punya harapan. Silahkan, siapapun punya harapan, punya ekspektasi gitu. Tapi Pak Andra tidak boleh kita intervensi, ya kan, kecuali pandangan, saran, gitu, kritik konstruktif. Pak Andra ini loh, gitu, gitu loh. Atau misalnya di posisi-posisi tertentu, terus terang saja saya buka di sini, saya sampaikan bagaimana cara kita misalnya mengantisipasi ataupun mencari solusi keterbatasan anggaran tadi. Saya sampaikan beberapa hal. Salah satunya
yang namanya BUMD. Oh. Makanya BUMD tiap tahun rugi bae. Hah? Eleh ku emak bawa sekolah bawa henteu. Betul. Pagi dia berangkat ke sawah atau ke kebun cari genjer, cari solempat misalnya atau apa, dibawa ke pasar, pulang bawa duit. Dapat untung. Masa BUMD digaji setiap tahun, setiap bulan, rugi melulu gitu laporannya. Gitu loh. Karena itu kenapa tidak cari orang profesional, ya kan? Di hire di situ, lu minta berapa gajinya per bulan, lu punya target berapa lama agar BUMD ini bisa keuntungan. Ketika lu dapat target, lu terus. Ketika lu nggak nyampe target, lu harus resign, lu mundurkan diri. Itu saya yakin bisa menggeliat BUMD atau BLUD kita di Banten ini. Ulah rugi bae gitu. Isin ka mama nu jualan tadi itu yang di pasar-pasar tradisional. Itu satu. Kedua, potensi zakat di Banten itu 11 triliun. Wow. Baru zakatnya, belum infak, belum sodako. Kalau itu dikelola dengan baik, dimanage oleh orang-orang profesional, saya yakin itu akan membantu. Kan tadi kekurangannya cuma 1,2 triliun. Ini potensi zakatnya, potensi loh. Selama ini kita baru mengandalkan dari zakatnya para ASN. Ya kan? Gitu. Kenapa tidak dimaksimalkan itu? Penggalian itu. Termasuk manfaatkan aset-aset di provinsi. Aset di provinsi itu banyak. Situ segala lahan, gedung, ya, bangunan-bangunan di berbagai wilayah itu banyak, tapi tidak berguna. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Kita contoh main ke Bandung lah. Di sudut kota ada gedung tua yang sempit sekali gitu. Silahkan Anda boleh sewa, tapi tidak dirubah karena ini kategorinya BCB misalnya. Dia sewa ke pemerintah, itu terawat, tidak perlu ada biaya pemeliharaan deui, pengamanan deui gitu kan. Dan ekonomi akan menggeliat di situ. Pemanfaatan aset. Ya, itu akan ada income. Di luar yang selama ini diperoleh gitu kan. Pendapatan lainnya ini banyak yang bisa kita maksimalkan. Perizinan itu banyak. Kalau gitu ada aturannya. Izin dari mulai pemanfaatan air, bawah tanah gitu kan. Terus di industri itu banyak sekali yang harus setiap tahun diupdate. Diatur aja. Biar ada income yang jelas, berapa rupiah begitu. Ada retribusi Ada retribusinya di luar pajak. Termasuk juga hidupkan kembali tuh CSR sejak zaman Pak Wahidin Halim yang sudah dibekukan. Ada ribuan perusahaan di Banten yang melahirkan CSR. Dan itu payung hukum sudah ada, berupa perda. Tinggal pergubnya, ya kan? Kalau itu dimaksimalkan, saya kira kebutuhan tadi tidak terlalu sulit untuk menggali potensi anggaran di luar APBD yang hanya 1,2 triliun. Jadi banyak solusi sesungguhnya. Banyak. Masih di bab kita soal reformasi birokrasi. Kabar burung nih Bang. Ini harus minta komentarnya Bang Uday sambil minum kita. Iya, ini gelasnya keren. Konon katanya nih Bang, kabar burungnya 100 hari kerja Pak Dimyati, banyak sekali ASN-ASN di kabupaten kota rame-rame mau masuk ke Pemprov Banten. Bahkan kabar burung ada orang-orang yang disiapkan juga untuk jadi kepala dinas dari kabupaten kota. Sepanjang kacamata jurnalis, sepanjang itu komitmen, prosedural, administratifnya dilalui ya nggak masalah. Karena ujungnya untuk pelayanan terhadap masyarakat Banten. Kalau kemudian stigmanya negatif, ada yang pindah ke Pemprov hanya untuk ngejar tukin, ngejar upah pungut, kemudian jadi kepala dinasnya karena muatan politik, balas budi, dan yang lain-lain. Gimana Bang? Sepanjang dia mengikuti mekanisme yang benar, ya sebagaimana pandangan teman-teman jurnalis dalam diskusi-diskusinya selama ini, silahkan, itu hak mereka gitu ya. Tetapi justru yang mengemuka sekarang kekhawatiran yang tadi, bahwa keinginan untuk pindah ke lingkungan Pemprov karena ngejar hal-hal tadi. Itu yang harus diantisipasi oleh Pak Gub dan orang-orang di sekelilingnya. Saya kira kan beliau juga, saya yakin punya think tank begitu,
punya orang-orang yang bisa mendeteksi ini orang orientasinya apa sih, pengen ke lingkungan Pemprov. Karena di sisi lain juga ini memunculkan keresahan bagi teman-teman yang ada di lingkungan Pemprov. Ancaman nih. Iya, begitu. Dan aing baik, kami baik guys, can menang kesempatan gitu kan gitu. Kok tiba-tiba dari kabupaten kota banyak gerbong yang ingin dan inginnya menempati posisi-posisi strategis gitu kan. Nah, ini saya kira Pak Andra dengan think tank-nya juga harus menyeleksi betul, melihat betul secara objektif apakah orang tersebut punya keinginan memang untuk mengabdi lebih luas ketimbang skupnya di lingkungan kabupaten atau kota. Kalau itu kan keren, gitu. Dia punya kapasitas cara berpikir yang hebat di tingkat kabupaten kota dan itu tidak ada ruang yang lebih. Kalau di provinsi lebih luas, why not gitu. Tapi kalau justru muatan politisnya yang lebih kental, ini yang harus diantisipasi. Tidak baik juga karena di sisi lain saya katakan tadi, saya yakin teman-teman ASN di lingkungan Pemprov Banten juga sekarang mengalami kegelisahan yang luar biasa dengan hiruk pikuk atau wacana ataupun angin dari sana sini menyebutkan bahwa udah disiapkan orang untuk menempati posisi strategis di dinas A, dinas B, dinas C. Sementara mereka ya bingung gitu kan. Ini gimana nih? Kita tersisih lagi aja nih gitu kan. Lagi-lagi bagi teman-teman juga nggak usah khawatir berlebihan karena toh dulu adalah para pengabdi untuk masyarakat. Jadi apapun yang diamanahkan oleh pimpinan, ya jalankan sebaik-baiknya. Diberi amanat untuk menempati posisi tertentu, jalankan dengan baik. Jangan lupa, jangan korupsi, gitu kan. Bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk menempati posisi-posisi strategis, toh saya juga sudah menyarankan Pak Gub, coba orang-orang yang ada di udah belasan tahun, mungkin sejak zaman pertama kali Banten berdiri di Samsat, staf, ya rolling, gitu kan. Misalnya ini di dinas apa yang membutuhkan fisik BPBD misalnya, gitu kan, kebencanaan. Orang menjelang pensiun, namun ayah bencana alam, ngurusan awak sorangan, ripuh, gimana dari urusan orang gitu. Kasih itu kesempatan bagi mereka yang sudah berpuluhan tahun. Kan tidak terasa, usia Provinsi Banten ini sudah 25 tahun, menjelang 25 tahun, gitu, sudah dewasa, gitu. Tapi orang dari dulu sampai sekarang di situ terus. Tentu bukan mereka yang betul-betul di situ terus. Lihat juga kinerjanya, ya kan? Kalau kinerjanya bagus, silahkan pertahankan. Kalau kinerjanya jelek, ya tadi berikan kesempatan kepada yang lain. Yang menjelang pensiun kasih bonus. Nah, jadikan dia staf di Samsat, biar dia juga merasakan menjelang pensiun saya minimal selain pensiunannya nanti ada bekal nih untuk ikhtiar lainnya, misalnya kelak. Karena selama ini dia ya bekerja dengan apa namanya, dengan apa adanya, begitu, tidak neko-neko, berikan dia kehormatan. Saya yakin tuh cium tangan bolak-balik ke Pak Gub. Makhluk apa ini Pak Pungut katanya? Iya itu dia. Biar tahu. Siap. Di bab ketiga evaluasi kita 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Bang, ini rame nih. 100 hari Pak Andra, Pak Dimyati, Banten udah jadi sorotan nasional. Yang paling heboh tentu saja Kisruh Kadin. Program pusat sedang memberantas premanisme, tiba-tiba Banten meledak. Ada dugaan aksi premanisme yang melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Cuma kajian dan diskusi para jurnalis di Banten adalah sampai hari ini para pengusaha lokal masih galau. Pak Gubernur didorong, diminta untuk berdiri tegak membela para pengusaha lokal, baik itu dan kebijakannya maupun statementnya. Karena kejadian Kadin Cilegon ini
membuat pengusaha lokal makin tidak ada peluang. Ya. Gimana catatan Abang? Catatan saya dari peristiwa Cilegon, oknum Kadin yang kayak preman begitu kan, pokoknya nggak mau tahu 5 triliun jatah untuk ini. Ini tentu presiden buruk begitu ya bagi dunia usaha di lokal Banten karena menjadi sorotan nasional. Karena itu harus ada upaya lain dari Pak Gub bahwa tidak semua pengusaha lokal juga begitu, ya kan? Tidak semua pengusaha lokal begitu. Ada banyak kok pengusaha di Banten ini yang baik, begitu, yang mengutamakan kualitas atau bagaimana agar pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Karena itu harus seleksi dengan baik, dengan ketat. Perusahaan-perusahaan yang masuk itu tentu ada porsinya yang diberikan kepada kawan-kawan pengusaha lokal. Jangan sampai karena kasus ini justru membuat gamang bagi pengusaha lokal. Jangan-jangan ini nggak dipercaya lagi nih pengusaha lokal. Kita bisa seleksi kok, ada banyak pengusaha. Tapi kalau pengusahanya yang sudah nakal, baik pengusahanya maupun perusahaannya, itu yang harus dijadikan catatan, gitu loh. Apalagi ketika mengerjakan pekerjaan yang nilainya tidak tanggung-tanggung, nilai yang fantastis. Contoh tahun lalu saya ngingetin ke PJ Gubernur, Pak Gub, PTLU ini bermasalah, ya kan? Kok diberi kepercayaan untuk mengelola jalan Cikumpai Ciparai 87 miliaran. Emang tidak ada lagi kah perusahaan yang tidak bermasalah? Karena di tracking oleh saya perusahaan PTLU itu di Jambi bikin auditorium atau bangunan di UIN jadi temuan dan terjadi tipikor. Di Kabupaten Bogor menyeret bupatinya tipikor. Dari hasil evaluasi ternyata perusahaan itu sedang menjalani hukuman tidak boleh melaksanakan program APBN maupun APBD dimanapun. Itu saja. Jadi dari mekanisme itu apa alasannya? Gitu. Emang nggak ada lagi perusahaan lain yang bisa dipinjam atau pinjam bendera begitu? Nah, karena ini fatal begitu loh. Dan kebetulan pekerjaannya tidak selesai. Ramai kemarin dulur-dulur pihak ketiganya yang melaksanakan supplier dan sebagainya tidak dibayar. Ini kan akhirnya menjadi bumerang, balik ke kita sendiri. Jadi ke depan ini harus jadi catatan penting juga agar pandai-pandailah kita memilih. Gampang kok. Saya sendiri bukan pengusaha, saya bisa searching, saya bisa telusuri perusahaan ini. Oh, bermasalah di Jambi. Oh, bermasalah di Bogor. Oh, ternyata mendapatkan hukuman. Udah di blacklist. Kalau di blacklist enggak oleh LKPP itu. Nah, ini juga catatan buat LKPP. Kenapa perusahaan yang sedang menjalani hukuman itu tidak dicoret begitu. Jadi ini adalah pelajaran bagi semua pihak. Ya, tolong hal-hal yang mendasar tadi ya jangan diabaikan begitu. Gitu. Siap. Artinya kita tentu berharap kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tetap pemberdayaan pengusaha lokalnya tetap dilakukan. Tetap harus dirangkul. Aturan mainnya tetap dijalankan. Tapi ingat bagi teman-teman pengusaha ya kitu tenan naon tapi wayah naulah kitu teh. Ya gitu. Atau siapapun gitu ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono banget. Gitu. Ya. Ini paling terakhir nih, Bang. Ya. Sengaja taruh di terakhir bab ini, bab efisiensi. Ya. Bicara efisiensi anggaran begitu masuk era Pak Prabowo, kemudian Gubernur Bantennya Pak Andra, wakilnya Pak Dimyat, ini efisiensi. Kami pun para jurnalis bisnis media, perusahaan media terdampak. Efisiennya. Iya. Sangat efisien. Ternyata program-program pemerintah juga banyak yang terdampak. Di dinas-dinas juga terdampak. Lucunya, Banten viral lagi. Ada dinas tertentu di tengah efisiensi, ngadain kegiatan yang bermiliar-miliar. Ya. Bahkan ada kegiatannya yang
belum valid tapi sudah dianggarkan dan yang lain-lain. Artinya semangat efisiensinya di awal orang sudah pesimis duluan, berdampaknya ke semua bidang, termasuk juga ke industri media. Tapi di sisi lain ternyata masih ada dinas-dinas di Pemprov Banten yang jauh dari semangat efisiensi itu. Gimana nih Bang catatannya Bang? Ya, ini ramai terakhir kan. Bahwa hal-hal yang sifatnya seremonial, kan Pak Presiden sendiri yang sudah menegaskan, tolong buang itu istilah hal-hal yang sifatnya seremonial, lebih baik kepada substansi persoalan. Karena ini sekalian menjawab dari kegelisahan sejumlah pihak atau teriakan sejumlah pihak. Kita di satu sisi ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden agar ada efisiensi. Tapi ternyata belakangan dijumpai untuk hal-hal yang sifatnya seremonial itu nilainya sampai miliar gitu. Saya juga kaget kan. Bisa sebesar itu gitu. Ya nggak boleh terulang lagi gitu kan. Nggak boleh terulang lagi. Hindari yang sifatnya seremonial, lebih baik ke substansi. Apalagi sekarang bagaimana yang namanya menyiapkan segala sesuatu dengan memanfaatkan teknologi. Jadi transformasi digital itu penting agar lebih mudah mengontrol penyelenggaraan pembangunan, kemudian juga terjadi efisiensi. Contoh sederhana, ketimbang misalnya kita harus ngutus orang ke satu tempat yang di ujung sana gitu. Dengan teknologi kita bisa dengan mudah, secara tepat, akurat, dan dari sisi waktu juga efisien. Karena itu PR yang paling mendasar lagi adalah bagaimana kita sekarang memperbaiki database. Database tentang apa saja di Banten. Sekarang Kang Sapro, di lingkungan Setuan ada berapa banyak tenaga kontrak atau berapa? Terdata nggak dengan baik itu? Iya, konon kabar baru 500, 600. Tidak jelas. Itu jangankan kita mengidentifikasi berapa ribu orang miskin, berapa ribu orang misalnya stunting, berapa banyak orang yang difabel, berapa banyak anak yatim piatu miskin, berapa anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah, berapa orang tua jompo yang dia hidup sendiri. Para tenaga honorer di lingkungan kita saja ini belum terdata dengan baik. Makanya itu database ini menjadi penting agar itu terintegrasi sehingga kita merencanakan sebuah pembangunan juga berdasarkan data yang jelas gitu kan. Mau mengadakan sesuatu misalnya dinas sosial mau beli kursi roda. Emang yang butuh berapa? Ya kan? Jangan-jangan yang butuh cuma 50, kenapa dibelinya 100 gitu. Jadi harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan agar anggaran terserap. Gitu, ya kan? Jadi itulah pentingnya database dan ini wadahnya ada di Dinas Kominfo. Oke, siap. PR buat Pak Kadis dan kawan-kawan. Hidup Banten tanpa korupsi. Kalau sudah ngomongin efisiensi, kita sudah di penghujung. Atur nuhun Bang Uday. Sami-sami Kang Sapro. Mudah-mudahan nanti ketika indikator politik ngeluarin survei 1 tahun kinerja gubernur sepulau Jawa bisa melonjak. Amin. Jikapun tidak bisa mengalahkan gubernur Jawa Barat, minimal kita ranking 2-nya. Ya, mudah-mudahan. Terakhir kita dukung semangat efisiensi, tapi juga jangan banyakin loncang-loncingnya ya. Iya. Kita akan undang lagi para tokoh inspiratif di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.